menghindar agar dengan orang-orang yang mengusung politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Sepertinya ada yang sedang ngambek nih gara-gara 3 bulan dihubungi tapi tidak digubris atau tidak dihiraukan sama sekali. Siapa lagi kalau bukan Amin Rais. Jadi ceritanya begini. Amin Rais itu curhat ya di kemarin pas penutupan acara rakernasnya Partai Umat itu. Dia bercerita bahwa saya ini sudah menghubungi Prabowo selama 3 bulan terakhir ini, tapi tidak ada tanggapan atau tidak digubris sama sekali. Nah, dia ya itu pernyataannya seperti itu. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang sangat lucu sekali. Saya hanya ingin melihat 10 menit only, seperti itu. Cuma ingin melihat 10 menit saja dia. Tapi dia sepertinya sudah tidak menanggapi ya, seperti itu. Jadi dan kemudian beliau mengatakan lagi, ya udah kita masing-masing saja. Wah, seperti sebuah cinta yang diperjuangkan selama 3 bulan untuk menentukan atau mengkonfirmasi pernyataan cintanya, tapi tidak dihiraukan sama sekali atau dicuekin. Sakitnya kayak apa ya? Jadi itu yang terbaru dari Amin Rais, keunikan dari Amin Rais yang sudah tua tapi semakin jadi-jadi saja, dan fitnah sana fitnah sini buat manuver-manuver yang sangat membahayakan negeri ini. Jadi apakah memang menurut Anda Prabowo itu cuek terhadap Amin Rais? Ya, kita merujuk dulu pada jawaban dari salah satu petinggi Gerindra bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu tidak cuek atau membiarkan atau tidak menghiraukan Bapak Amin Rais ya. Jadi selama 3 bulan ini memang Pak Prabowo itu sangat sibuk sekali. Jadi selama 1 pekan itu dia bekerja di Kemenhan, kemudian setelah itu ada kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi sudah bukan karena ada masalah sebenarnya, tapi karena memang beliau sangat sibuk sekali, belum bisa menanggapi pernyataan ataupun pertanyaan ataupun undangan. Bahkan sebenarnya kemarin itu diundang ya ke Rakernas Partai Umat itu, ada 3 yang diundang, yaitu Anies Baswedan, Prabowo, dan Gatot Nurmantio. Yang ya kalau Gatot lah kita sudah tahu ya rekodnya seperti apa. Kalau urusan politik ya seperti itulah, kita sudah selesai ya. Dulu militer ya kita masih saya percaya bahwa dia masih ya tidak memihak salah satu pihak ya. Tapi kalau sudah berurusan dengan politik seperti ini, apalagi track recordnya seperti itu ya, kayak sekarang orang yang dibuang nih kayaknya tidak diketahui ya sampai sekarang. Jadi untuk Gatot ya. Jadi apakah memang Prabowo seperti itu ya? Menurut saya sih Prabowo sengaja menghindar agar ya tidak berhubungan lagi dengan orang-orang yang katanya secara lantang tegas ya di dalam partainya, di dalam pidatonya kemarin itu ketua umumnya adalah mengusung politik identitas ya. Jadi ketika ada pernyataan seperti ini ya, ini kayak sebuah tantangan ya, menantang bahwa saya ini seperti ini, gitu ya. Sebuah tantangan yang itu sebenarnya tidak boleh dilakukan di Indonesia, ataupun kalau boleh sebenarnya tidak etis, karena itu akan semakin membuat polarisasi ya. Polarisasi kan bentuknya seperti itu ya, akan semakin membuat polarisasi di antara kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi tidak akan selesai.
Kenapa bisa ada polarisasi yang akhirnya seperti itu? Polarisasi itu terbentuk bukan karena seorang tokoh. Katakanlah dulu, kenapa ada dua polarisasi antara Prabowo dengan siapa, Jokowi? Itu bukan karena Prabowo-nya ada di situ, tapi karena ideologinya yang ada di situ. Inilah yang membentuk polarisasi yang tidak akan bisa diubah. Jadi walaupun nanti ya tokoh ini sudah ganti ke yang lain pihak, katakanlah sudah Prabowo sudah berpihak ke nasionalis seperti itu, akhirnya ganti lagi, sekarang ganti Anies Baswedan. Itulah polarisasi yang akan terbentuk ketika orang-orang seperti ini masih ada. Jadi kenapa akhirnya Prabowo, menurut saya dia menghindar, bahkan kemarin sebenarnya di dalam acaranya Cak Nun itu ada sindiran ya, Prabowo ini dulu sebenarnya sudah menang, tapi dia dicurangi seperti itu ya. Tapi Prabowo dengan suara lantangnya, dengan nasionalisnya mengatakan bahwa ini adalah demi Indonesia, bersatunya Indonesia. Jadi Prabowo tidak mengurusi hal-hal seperti itu yang akan semakin memecah belah bangsa. Jadi kalau diundang Amin Rais ke situ dengan mengusung politik seperti itu, ya menurut saya disingkirkan Prabowo lah. Bukannya sebenarnya sibuk, tapi memang sepertinya Prabowo tidak akan menanggapi orang-orang seperti itu sekarang. Karena Prabowo sekarang berada di lingkaran orang-orang yang nasionalis dan benar. Jadi kalau Amin Rais bersikukuh seperti itu, masih mendukung Prabowo, itu hanya sebuah ucapan yang ada di bibir saja, bukan dari hati, hanya untuk pemanis bahwa saya itu sebenarnya tidak meninggalkan Prabowo, tapi Prabowo lah yang meninggalkan saya. Seperti itu. Itulah yang akan menjadi alibi bahwa kedepannya memang ya itu tujuannya Prabowo, Amin Rais bukanlah sebuah tokoh yang digunakan untuk patokan, tapi ya ideologi yang ada di situ, yaitu ideologi Kadurinista. Jadi ya seperti itu, ideologi yang bukan nasionalis ya menurut saya, yang akan membawa perpecahan, yang akan membuat polarisasi di Indonesia ini semakin nyata. Katanya mau berubah, katanya mau menghapus polarisasi, tapi kok ini kampanye berpidato dengan lantang bahwa saya ini partai dengan mengusung politik identitas. Itu kan menantang. Apakah masyarakat Indonesia mau seperti ini? Kan tidak. Sebenarnya yang bikin polarisasi itu siapa? Ya mereka-mereka itu. Ya, mereka-meraka itu yang membuat polarisasi dengan mewujudkan tokoh-tokoh yang dulu Prabowo, sekarang jadi Anies, kemudian nanti kalau Anies sudah nyeleweng ganti yang lainnya. Kalau tokoh yang dianut, ya ketika Prabowo sudah menyatu, ya mereka akan ikut. Ini kan tidak, kan seperti itu. Terima kasih dari saya. Salam dari ke Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.